Bang, sebentar. Itu jadi yang menghalangi abang masuk ke kabinet itu partai atau Pak Jokowi sendiri yang nggak mau, atau atau takut ini Akbar Faisal kalau masuk di kabinet berselancar dia, besar dia ini kan, bahaya ini orang. Nah, orang gak masuk kabinet aja 1.600.000 subscribernya, gimana masuk? Itu jadi siapa bang yang menghalangi waktu itu? Waktu itu sebagai anak manis ya saya terima saja keputusan itu. Keputusannya siapa? Hah? Keputusannya siapa? Beneran loh, saya cari tempat yang itu di luar. Ya udah, kalau gitu gua ganti pertanyaan nih. Jadi Bang Akbar Kenapa sih Faisal, harus pilih pertanyaan yang sulit? bukan sulit, itu semuanya misteri dan gue yakin lo tahu karena lo ada di situ. Iya. Lo ada di dalam. Iya, cocok juga sih. Itu yang perlu ditanyakan bukan hanya kepada pemerintahan Jokowi waktu itu. Kenapa sih kita selalu bicarakan Jokowi, kan udah selesai? Iya nggak, makanya kan ini sejarah. Nah, Apakah pembisiknya Jokowi saat ini menjadi pembisiknya Gibran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya kedatangan bang saya nih. Kita ngikutin podcastnya beliau nih. Sudah jauh 400-an ribu, 500 ribu udah lewat ya? apa? Subscriber 1,6 1,6 juta lebih. 1,6 juta. Luar biasa. Makanya ngajak dia ke sini ini susah. Bang, dulu kan waktu zaman awal-awal Jokowi 2014 menang kan, abang kan masuk tim transisi tuh. Anies jadi menteri, Hasto sekjen tetap kan, tapi pegang role yang penting. Abang kok nggak ikut jadi menteri? Gue pikir lo waktu itu jadi menteri, kan Rini juga jadi menteri, Andi Wijayanto jadi menteri. Kenapa tuh? Lo yang nggak ditawarin apa nolak, atau emang nggak dapat penugasan dari Surya Paloh? Waktu itu masih Nasdem kan? Ini langsung nembak kayak gini nih. Ngomong kantornya keren. Amin. Ternyata di sini juga lembaga survei kedai kopinya kajiannya di sini. Keren. Dengan orang-orang yang keren. Langsung ditembak kayak gini, gue langsung puyeng gitu. Nah, ini flashback yang gue sebenarnya udah lama pengen nanya tuh. Terus abis itu lo benar-benar nggak ada di dalam lingkaran kekuasaan, bahkan ikut-ikut mengkritisi Jokowi juga. Itu gimana ceritanya sih? Nggak realnya nih, emang nggak ditawarin waktu itu atau gimana? Sebenarnya itu saya nggak mau ngomong soal ini karena saya sudah menyiapkan bukunya. Udah lengkap. Ya udah, tinggal launching aja. Ya. Tapi kan masa disuruh kayak gini kan masa nol. Ya. Jadi memang waktu itu bukan sedikit ya, banyak drama sih waktu itu. Salah satu dramanya itu adalah bagaimana kami bekerja. Singkat cerita, waktu kacau nih kalau kayak gitu. Ya ini kita kasih ini nih, sudah mulai datang makanan-makanannya. Jadi emang namanya juga lembaga survei kedai kopi kan. Jadi di kedai kopinya ini adalah kita bubur kacang hijau, bubur ketan hitamnya. Ini memang ngeri kali ini nih. Paten barang ini. Ayo bang. Iya. Sambil biar lo lebih lancar ngomongnya. Saya berharap setelah makan gini lupa pertanyaan itu tadi. Ngeri kali bro. Aduh. Ini kacang hijau ya? Kacang hijau, ini ketan hitamnya. Pagi-pagi lagi gitu. Cocok kan? Maksudnya kita nih, gue udah 2 kali ngomong nih ya. Ada rotinya mestinya. Oh gitu ya? Harusnya. Cuma anak-anak gimana jadi bang? Jadi waktu itu kan tim transisi itu adalah tarikan atau kelanjutan kerja dari tim kampanye. Ya kan? Waktu itu tim kampanyenya kan, ketua tim kampanyenya adalah almarhum Bang Cahyo Kumolo. Betul. Sekretarisnya Andi Wijayanto. Sebenarnya waktu itu tugas pertama saya ketika masuk, ditugaskan oleh Pak Surya Paloh atas nama Nasdem ke tim kampanye itu, jabatan saya yang pertama itu adalah koordinator tim debat.
Jadi makanya waktu itu aku yang mengatur tuh. Saya kayaknya lu udah gua minta juga Pak pada salah satu sesi itu di berbagai TV segala macam radio gitu ya. Nah, terus sekretaris kampanyenya si Andi, Mas Andi. Kemudian tapi kemudian saya ditarik dari koordinator tim debat masuk menjadi sekretaris 1. Saya sekretaris kampanyenya Mas Andi Wijayanto, saya sekretaris 1 yang mengurusin jadwal kampanye, tujuan kampanye kemana Pak Jokowi waktu itu. Sekretaris 2-nya itu Teten Mas Duki. Nah, Teten itu ditugaskan khusus bersama dengan dari Kedia Pitaloka itu untuk Jawa Barat. Karena waktu itu maju dia Cawagup kan? Itulah lagi tuh. Biar nggak masuk ganda. Itu untuk tim kampanye nih. Maksud saya dia ditugaskan Jawa Barat karena memang dia nggak punya masa. Saya rasa iya, gitu kan. Tugasnya itu bagaimana mengurangi, memperkecil kekalahan di sana. Kan tinggi banget tuh, kekalahan sampai 30% tuh. Kekalahan Pak Jokowi dengan Prabowo di sana. Nah, itu Rike Pitaloka itu dengan Kang Teten di situ dia. Nah, saya di sekretaris 1 mengurus secara keseluruhan. Tugas saya kemudian di tugas koordinator tim debat itu digantikan oleh Marwara Sirait. Yang sekarang jadi Menteri Perumahan gitu. Nah, setelah menang itu saya diminta masuk di tim transisi. Tim transisi itu kan 5 orang tuh. Mbak Rini kepala staf, Mas Andi, Anies, Mas Hasto dan saya. Nah, Mbak Rini sebagai kepala staf itu, kemudian kami 4 ini adalah deputi. Nah, masing-masing ada pembidangan. Kalau Mas Andi itu adalah arsitektur kabinetnya. Berapa jumlah kementerian dan segala macam itu keras waktu itu tuh, karena Pak Jokowi maunya itu kalau bisa itu cuma 20 kementerian. Maksimal 24. Jadi emang dia maunya slim ya? Iya, nah Pak Jokowi, Pak JK nggak mau. Dia bilang berat itu, kembali tetap di 34 itu. Nah, kalau Mas Hasto itu adalah APBN. Waktu itu kan jepitan sisa uang dari pemerintahan SBY itu kan kalau nggak salah cuma sekitar 50 triliun ya. Padahal sudah banyak yang harus dilakukan ini antara November ke APBN berikutnya yang Maret itu kan. Jepitannya kecil. Termasuk juga soal pemasukan dari pajak dan migas. Mas Anies itu yang berhubungan dengan Kesra, nelayan, petani gitu kan. Gitu. Saya di infrastruktur, makanya banyak orang mengatakan itu tol laut itu konsep dari kita di tim saya. Juga soal listrik itu, almarhum Bang Rizal Ramli itu pernah saya di podcast saya bilang, abang keliru. Bukan Pak JK itu, kami. Sebenarnya waktu itu bukan 35.000 megawatt, 34.000. Hitungannya dari tim yang saya bentuk itu kan. Cuma kan Pak JK bilang gini, nggak enak 34.000, cukup aja 34.000. Tanggung, makanya gitu. Nah, kerjalah kita di situ. Pada saat pembentukan menteri itu kan pertanyaanmu itu loh bro, kenapa tidak jadi menteri? Iya, mau jadi masuk menteri. Ya waktu itu sebenarnya tuh sudah ada kesepakatan lah. Aku nggak mau buka di sini sebab nanti bukunya nggak laku. Tapi ada kesepakatan. Ada pembicaraan. Kesepakatan itu apa? Pembagian. Ya, artinya ada masing-masing punya pos lah, gitu kan. Termasuk waktu kita kerjain daftar nama menteri yang kemudian kita mintakan pertimbangan ke KPK itu kan, Stabilo, ya gitu kan, yang kemudian ribut itu. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Ada malah kejadian itu waktu sudah selesai itu bus yang menuju ke istana aku malah ditinggali. Gitu. Nah, tapi sebenarnya waktu itu supaya Hensa tidak kecewa mengundang saya tentang ini, memang waktu itu banyak orang yang tidak paham apa sih peristiwanya. Singkat cerita ya, saya kan mewakili partai di situ, ya kan, mewakili partai. Ketika partainya kan masing-masing partai punya punya kuota kan, berapa jumlah menterinya gitu ya.
Ya ketika partainya tidak mengusulkan ya mau apa coba? Itu kan ya. Dan presiden, meskipun banyak orang berpikir bahwa seharusnya presiden waktu itu Pak Jokowi mengambil langkah yang yang agak ekstrim, terutama pada orang-orang yang telah membantunya secara total. Tapi kan itu cuma harapan kita aja. Itu satu poin. Yang kedua poinnya adalah kan saya terpilih di DPR. Iya. Nah makanya kemudian MKD atas seluruh keyakinan saya yang ternyata saya keliru menyangkut dengan kualitas pemerintahan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, sebab kami yang merancang bagaimana seharusnya pembangunan dan pemerintah itu berjalan, maka kemudian saya menyiapkan diri untuk bertarung di DPR. Dan saya lakukan setidaknya untuk periode pertama. Tidak juga sih pas 5 periode pertama. Hingga pada tahun keempat saya rasa periode pertama itu saya merasa bahwa ada yang agak keliru nih. Salah satunya ada yang bukan keliru ya, tidak pas dan bahkan mungkin tidak disentuh. Salah satunya itu adalah banyak dari yang kita sepakati itu di dalam rekomendasi kami di tim transisi itu tidak dilakukan. Kan kerjanya tim transisi itu adalah menyiapkan agenda-agenda pembangunan setidaknya untuk 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, sampai 5 tahun pertama, dan berikutnya. Memang sudah dirancang untuk 2 periode. Tapi kok sampai pada tahun kedua ada banyak yang tidak dilakukan. Nah, cuma waktu itu saya diam saja, saya membela pemerintahan Jokowi pada apa yang saya yakini dan kenali. Bahkan pada yang saya rancang. Katakanlah misalnya tolong tuh, saya tarung betul soal itu. Karena saya yakin bahwa ini yang terbenar. Enggak, itu Bang, sebentar. Itu jadi yang menghalangi Abang masuk ke kabinet itu partai atau Pak Jokowi sendiri yang nggak mau, atau takut ini Akbar Faisal kalau masuk di kabinet berselancar dia, besar dia ini kan, bahaya ini orang. Nah, orang gak masuk kabinet aja 1.600.000 subscribernya, gimana masuk? Itu jadi siapa Bang yang menghalangi waktu itu? Itu enak ya? Enak ya Bang? Iya. Enak ya? Enak. Beli di mana? Impor ini Bang. Impor. Kacang dia impor. Enggak, soalnya Abang udah ngomong itu ada yang menghalangi kan, ada kuota yang nggak dimasukkan apa? Pokoknya saya waktu itu mengambil posisi sebagai anak manis. Kan saya diposisikan sebagai anak nakal. Iya. Itu. Disangka orang nakal. Sekarang saya sudah manis ya? Hah? Keras ya. Nah. Waktu itu sebagai anak manis ya saya terima saja keputusan itu. Keputusannya siapa? Hah? Keputusannya siapa? Beneran loh, saya cari tempat yang itu di Ya udah. Kalau nggak mau jawab, masa kita paksa. Namanya kita reskrim. Tapi yang pasti begini bro. Pertama itu adalah dengarkan suara istrimu. Istri saya itu termasuk orang yang kok dia bersyukur saya nggak masuk kabinet. Oh gitu. Kan ada tuh orang masuk kabinet, meninggalkan kursi DPR-nya, tapi setelah itu cuma 1 tahun berhenti, 1,5 tahun dicopot jadi menteri kan. Terus nggak bisa lagi kembali ke DPR kan. Saya masih di DPR karena mandat rakyat kan, bukan mandat presiden. Dan saya lakukan tugas saya. Setidaknya begini bro Hensat, yang saya sayangi, tugas saya selama 5 tahun di DPR periode 2014-2019 membela pemerintahan Jokowi itu totally, yang membuat saya dibully banyak orang. Saya yakin Hensat dan tim di sini itu sudah menonton tayangan saya di podcast saya dengan Rocky Gerung. Dan secara saya katakan sama Rocky, saya mohon maaf pada beberapa poin yang menurut saya berlebihan menghadapimu. Karena waktu itu saya yakin betul dengan apa yang saya lakukan. Ya bahkan itu Abang sampaikan di panggung Taman Ismail Marzuki waktu peluncuran. Iya, peluncuran bukunya Koni waktu itu. Karena ini kan soal apa? Soal
kesepakatan nilai yang ada dalam diri saya bahwa saya membela sesuatu yang benar pada masa itu, dan setidaknya pada 5 tahun pertama saya beranggapan bahwa ini masih on the track. Bahwa kemudian periode kedua ternyata selancarnya Jokowi di atas konstitusi itu luar biasa, saya tidak bisa lagi membela itu. Dan kemudian pada titik tertentu saya merasa bahwa untuk anak-anak kita, adik-adik kita, bagaimana memandang dan menilai negaranya, adalah saat yang tepat bagi saya mengatakan, maafkan saya via Rocky Gerung, sahabat kita, maafkan saya pada beberapa penyikapan saya yang mungkin tampaknya saya tidak cukup awas, tidak cukup cerdas untuk membaca itu. Lebih tepatnya barangkali saya begitu yakin pada sesuatu, maka ini pesan perlu kita sampaikan, pesan kepada saudara-saudara kita. Saya itu akhirnya meyakini kalimat ini, sayangilah sesuatu secukupnya saja. Belalah sesuatu secukupnya saja. Tapi juga cercalah sesuatu secukupnya saja. Jangan berlebihan. Oh, saya buktinya. Bang, tapi masa apa Bang? Apakah ada sebuah kejadian, sebuah event, atau sebuah ucapan Jokowi di kala itu, di 2014 itu, yang akhirnya Abang bisa berkesimpulan, iya ya, waktu itu dia pernah begini, makanya kejadiannya begini, kok gua lupa ya, kok gua nggak bisa ngebaca itu sejauh itu, ada nggak? Agar kemudian penilaian saya menjadi terukur ya, objektif, itu saya tanyakan teman-teman yang akhirnya terpilih jadi menteri kan teman, ya gimana kita yang nyusun nama-namanya kok, termasuk ada nama seorang menteri itu, ini kalau ini aku bolehlah spill sedikit, ada menteri itu datang ke depan waktu kita masih di tim transisi, pegang dulu tuh di depan saya kayak gini, pegang burung lah, giliran jadi menteri enggak ya, betul kamu betul pelagu ya, kapan-kapan ketemu sama dia nanti itu apa tadi bagiannya itu. Jadi ada kejadian atau event atau ucapan Jokowi yang menguji saya punya penilaian itu, saya tanya ada beberapa kawan di sana, bro, kami atau kita dulu pernah membuat sesuatu, bagaimana pemerintahan Jokowi ini harus berjalan, masih dilakukan nggak? Atau pasti diyakini nggak? Mereka periode pertama ya mengatakan, oh iya, banyak yang masih tetap diranjang, katakanlah misalnya infrastruktur, itu kan tugas saya, masih ada dokumennya. Jadi kalau mau bicara infrastruktur, ya saya, karena kami yang merancang itu. Saya itu bukan berarti saya sendiri, saya kumpulkan ahli-ahli tentang ahli infrastruktur kelautan, infrastruktur darat dan udara itu di tim saya itu profesor dari 16 perguruan tinggi aku ambil itu. Nah, tapi ada satu yang mereka bingung, kenapa kok tidak tersentuh? Apa itu? Revolusi mental itu. Padahal sebenarnya kan seharusnya itu menjadi fondasi ya. Itu yang saya berpikir gini, mungkin barangkali tidak pernah dibahas karena dianggap bahwa seharusnya itu sudah menjadi packaging dari semua program ini. Tapi kata teman-teman, enggak tuh. Ya fisik saja. Bahkan akhirnya terverifikasi oleh Rika Diah Pitaloka ketika saya undang ke podcast saya mengatakan, aku pernah ditegur Pak Jokowi. Apa? Kamu itu selalu bicara ideologi gitu kan. Iya. Sementara saya kecewa pada bagian itu karena dulu itu ketika kami membantu dia dan menjadi tim dia untuk Presiden 2014 itu, seluruh kebijakan itu dibungkus pada ideologi yang kita sebut membangun Indonesia. Itu kan ideologi itu penting karena itu adalah roh marwah dari sebuah kebijakan itu kan. Bukan hanya fisik saja. Fisik adalah satu, tetapi kan harus ada rohnya. Membangun jalan sepanjang 1000 km dari sini ke sini itu fisik. Rohnya apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada dalam jalur itu setidaknya, dan seterusnya. Kan begitu cara berpikir. Dan saya yakinkan Hensa dan para penonton Anda yang semakin membludak ini bahwa waktu itu kami merancang sampai pada tahapan itu. Saya bisa mengatakan bahwa kami bekerja dulu di tim transisi itu adalah model awal pemerintahan yang bagus, harusnya dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Bahkan mungkin setelah kita tiada ya, itu bagus itu. Waduh, saya ambil dari, bukan cuma saya, para deputi ini ngambil, misalnya Mas Andi Wijayanto, arsitektur kabinet, mengambil para ahli tata negara dari mana gitu kan. Mas Hasto itu
berbicara dengan seluruh ahli ekonomi menghitung APBN, berikut dengan pajak dan migas segala macam. Kemudian Mas Anies itu bikin riset tentang di daerah mana yang layak untuk mendapatkan bantuan ini segala macam. Sampai begitu tuh. Ini apa? Mbak ini mengkonsolidasikannya. Itu kan tentu saja termasuk membangun komunikasi dengan para elit ya. Itu tugasnya Mbak Rini. Nah ini saya ada 2 pertanyaan sebelum nanti saya persilakan teman-teman saya nanya. Rini Sumarno ini kan ada satu misteri ini. Pada saat masa kampanye masih mesra-mesranya sama Megawati. Terus kemudian katanya ada agak jarak tuh. Seperti ada konflik antara Rini Sumarno dengan Megawati. Konon kabarnya gegara jabatan menteri. Abang denger itu nggak waktu itu? Bisa nggak laku buku saya kalau tak buka semua di sini loh. Bu, laku bukunya Abang. Nanti beli bukunya Bang Akbar Faisal yang lebih lengkapnya. Banyak cerita soal itu, tapi lebih bagus undang Mbak Rini. Oh iya ya. Mbak Rini itu, Bu Rini ya maksud saya, maaf. Bu Rini itu, saya juga sudah jarang kontak. Terakhir ketemu itu 4 tahun yang lalu. Katanya bolak-balik ke Jepang kan cucunya di sana. Oh, oke. Lebih undang gitu, jelas. Ya udah. Kalau gitu gue ganti pertanyaan nih. Jadi Bang Akbar Kenapa sih harus pilih pertanyaan yang sulit? Bukan, itu bukan sulit, itu semuanya misteri dan gue yakin lo tahu karena lo ada di situ. Iya. Lo ada di dalam. Iya, cocok juga sih. Ya udahlah, nanti lihat di bukunya Bang Akbar aja. Kalau ini tolong ini pertanyaan satu ini dijawab. Siapa sih pembisiknya Pak Jokowi? Atau beginilah, sebelum dijawab pertanyaan itu, ini orang sebetulnya kualitas kepintarannya tuh emang luar biasa pinter seperti saat ini atau ada yang ngedesain? Nah, masuk ke pertanyaan itu, sebetulnya siapa yang membisiki Pak Jokowi itu? Setiap pemerintahan itu kan memang memiliki orang-orang. Wajar itu, wajar. Orang kepercayaan atau menurut saya itu manusiawi itu. Gitu kan. Cuma kan problemnya adalah apakah orang-orang itu, sahabat itu, orang dekat itu atau para pembisik itu berjalan tegak lurus itu dengan seluruh agenda-agenda negara kan gitu ya. Itu yang perlu ditanyakan bukan hanya kepada pemerintahan Jokowi waktu itu. Kenapa sih kita selalu bicarakan Jokowi, kan udah selesai? Iya, nggak makanya kan ini sejarah. Nah jadi ada sih memang, bahkan yang kita dengar itu bahkan bukan hanya yang real tapi ada yang non real pun, supranatural gitu kan. Tentu saja saya paham siapa gitu kan. Cuman ya menurut saya itu wajar saja. Nah cuman ketika menjadi tidak terukur bisikan itu, apalagi sudah masuk ke agenda-agenda personal, maksudnya itu agenda-agenda yang secara ketatanegaraan itu tidak bisa dijamin, maka jadi repot. Nah, terbukti kan ketika soal Mahkamah Konstitusi itu kan. Saya mungkin mengecewakan banyak penonton Anda nih, bahwa saya akan tetap membela Pak Jokowi itu pada seluruh kebijakannya yang saya yakin itu baik. Karena sebagian saya bikin. Saya bikin kadang-kadang infrastruktur kan gitu. Tapi betul-betul saya tidak bisa menerima sebuah realitas jumping kebijakan rencana di mana kemudian itu menyentuh wilayah-wilayah konstitusi bernama Mahkamah Konstitusi itu. Kan semakin hari gugatan itu kan tidak dijawab dan tidak terbantahkan. Terakhir itu kan Ferry mengatakan pada salah satu di mana itu saya lupa, bahwa tidak ada rapat untuk keputusan itu, rapat di internal sana. Bantah dong. Nah, kalau karena tidak ada bantahan dan ternyata itu adalah sebuah kebenaran, maka kemudian kita bersikap, saya bersikap. Nah, saya itu yang begituan tuh, bos. Gua ini anak tentara pangkat rendah. Jadi menggaji tanggal 1, habis tanggal 9. Oke? Saya bisa ngomong seperti ini, jadi anggota DPR itu kan sebenarnya mimpi kakek saya itu yang setelah Nabi Adam barangkali itu. Artinya apa? Kesepakatan bernegara itu kan harus dibangun seperti ini, bahwa semua orang layak menjadi seseorang untuk mengurus bangsanya.
Tapi ketika ada keputusan untuk difasilitasi melalui mekanisme konstitusi seperti ini, masa aku terima? Itu sih sebenarnya yang membuat kita harus bersikap semuanya. Ayo, semuanya gitu kan. Lu anak dari orang tua apa? Guru ya? Abang habis gaji tanggal 9, saya tanggal 4. Itu dia. Kayak gitu-gitu bro. Jadi ini yang saya selalu katakan. Kan sering ditanya sama orang, kenapa sih lu kan pernah dulu bagian dari itu? Oh iya, saya bela. Pada beberapa bagian yang harus saya bela. Salah kalau orang mengatakan saya tutup mata, gelap mata. Enggak. Nah, jangan dihabisin semua di sini, buat di sebelah. Apakah pembisiknya Jokowi saat ini menjadi pembisiknya Gibran? Tampaknya ya. Oh, gua nggak usah sebut namanya lah, kita nggak usah sebut namanya. Tapi tampaknya benar ya. Tampaknya ya. Oh, ya silakan lah. Kan kemarin lagi rame nih, Bang Akbar, Kejagung menyita rumahnya Riza Khalid. Nah, jadi saya itu mau gue tanya di sebelah. Tanya. Iya. Itu inget waktu apa tuh sidang MKD ya? Itu kan seru banget ya, ada Setno, terus jadi yang saya lihat sesi paling seru waktu itu waktu Bang Akbar sama Pak LBP ya. Ya mungkin juga sama yang lain. Tapi itu tuh seru banget gitu. Jadi waktu itu saya kepikiran tuh, apakah gara-gara pertempuran di DPR waktu itu juga berpengaruh di 2019 terhadap waktu Bang Akbar gagal masuk Senayan lagi? Gini loh, orang seperti saya ini banyak lawannya. Kita orang gaya saya dan apa yang saya lakukan terutama di DPR itu kan mengganggu banyak orang. Mengganggu kenyamanannya. Contoh di dapil saya. Itu bayangin aja, di dapil saya itu dimasukin 2 orang istri bupati bro. Udahlah. Istri bupati itu, bayangin aja. Kan di dapil saya itu ada 9. Menjawab ini ya. Masih ada waktu dikit ya. 9 kabupaten. Ada 2 istri bupati dimasukkan ke saya. Dan ini adalah basis saya salah satunya itu. Habis suara saya. Itu dari partai yang sama atau? Partai saya. 3 Iya, oke. Yang kedua adalah apa yang saya lakukan. Makanya saya bilang Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian itu harus melakukan berbagai langkah-langkah agar pengelolaan desa itu benar. Saya waktu itu karena saya lihat pemerintahan desa ini bermasalah terutama di dapil saya, aku kumpulin. Saya punya daftar tuh. Daftar bagaimana pengelolaan dana desa yang tidak benar tuh. Bahkan saya pernah di Komisi 2. Pada saat revisi paket undang-undang politik itu juga tentang desa kan, undang-undang desa itu. Kita tuh memberikan 2 miliar kepada dana desa. Sekarang sudah lebih gitu ya. Itu kami tuh yang merancangnya, saya Budi Mas Sujatmiko segala macam. Itu dikelola dengan tidak benar. Jadi aku punya datanya. Tapi ternyata di mereka ini, para kepala desa ini yang menyelewengkan dana desa itu mengatakan bahaya ini. Akbar Faisal nih bisa habis kita ini. Kan saya laporkan ke kejaksaan waktu itu. Belum lagi dikompori oleh bupati-bupati yang juga saya berhadapan dengannya karena mereka maju sebagai bupati dengan gaya yang tidak benar, ya kan, pakai politik uang. Maka sempurnalah lawan saya itu. Itu satu hal. Yang kedua, dalam politik elit, saya harus mengatakan bahwa itu benar bro. Saya harus menghadapi jepitan politik karena sikap-sikap saya dalam menyikapi banyak hal itu. Papa minta saham itu kan kayaknya beredar lagi ya. Ada video yang beredar lagi ya. Reminding yang buka saja. Itu kalau dia. nggak dibuka nanti jadi fitnah. Itu berbahaya itu. Waktu itu ya. Dan saya masuk ke MKD waktu itu kan sebenarnya kan saya bukan anggota MKD. Saya ingat itu sore-sore saya menuju ke mau ceramah di salah satu PMKD kalau saya nggak salah waktu itu undang. Tiba-tiba ada telepon, lo masuk MKD dari partai ini. Vicky tuh Victor Leskoda masuk MKD. Dia ketua fraksi waktu itu. Apaan? Ini nih gantiin Fadoli nih. Untuk anggota MKD. Tentang apa? Itu papa minta saham. Mati awak gitu kan. Dan di sidang itu gue inget banget Bang Akbar ngebelain Sudirman Said tuh. Karena tidak
logika dan pembuktian yang kami dapatkan, yang saya dapatkan, itu tidak terbantahkan. Itu pekerjaannya saya Dido itu. Oh. Jadi saya Dido itu staf khusus. Staf khususnya Mas Dirman. Itu kan perekaman yang dilakukan Pak Maruf Samsudin yang sekarang jadi direktur utama Main ID itu kan panjang tuh. Yeah. Nah, saya Dido itu memotong sedikit karena ingin mengetes bagaimana sikap MKD. Aku dikasih. Saya bilang, nggak mau saya. Kalau cuma segini nih, lihat semuanya gitu. Jadi cuma aku yang dapat. Susah untuk membantah bahwa ternyata memang ada upaya penekanan itu untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Ya aku tarung lah bro. Perintah partai loh. Ya kan? Dan mendekati keputusan aku dikeluarin. Dipecat dari MK. Jadi menjawab pertanyaannya bro itu memang nggak gampang sih mengambil posisi seperti saya ya. Saya sadari betul waktu itu bahwa agak sulit. Tapi kan itu dari dalam. Makanya itu melihat DPR yang sekarang ini, mungkin ada beberapa kawan di DPR mengatakan, kenapa sih aku terlalu keras kepada mereka? Ya mohon maaf, karena dulu ketika saya di DPR nggak begitu amat gitu. Ada beberapa yang memang kita toleransikan pada tingkat tertentu, tapi masa semuanya ditoleransikan? Kan enggak. Harus ada ruang yang dimana kemudian kita bersikap. Banyak sekali masalah yang harusnya disikapin. Itu bro. Satu lagi sebelum kita pindah. Menyambung soal Papa minta saham. Seperti apa sosok Setia Novanto dulu? Dia itu sebagai ketua DPR. Tampaknya dia dipakai waktu itu. Tampaknya ya dia karena dia punya kewenangan ya. Nah itu detailnya kan sudah dilihat pada persidangan itu ya. Iya. Nah tampaknya Pak Setnov waktu itu terjebak pada pada elit waktu itu ya. Apakah dia juga terlibat di situ atau tidak? Itu bisa dilihat pada persidangan itu. Tetapi tampaknya dia dipakai karena dia adalah ketua DPR waktu itu. Dan kemudian kan harus jatuh ya, berhenti dari situ. Risiko politiknya beliau menanggung, tapi pemain utamanya kok enggak. Itu dia. Kenapa sampai kemudian kita membutuhkan anggota DPR atau partai atau politisi yang masih bisa mengambil posisi untuk menjadi pembeda dengan orang lain dalam hal menyikapi seperti ini? Karena banyak sekali masalah yang terjadi di Republik ini. Masa kita yang melakukan sebagai podcaster kan? Enggak lucu kan kita. Belum pernah dilaporin ya. Udah pernah keambil tapi bang channelnya hilang ya. Udah oke. Berhenti dulu, kita jangan bahas itu lagi. Kita pindah ke studio beneran untuk sebuah isu yang kan kita lagi ngobrol sekarang, teman-teman buruh mau demo. Nah itu kita mungkin bahas ke sana. Sebetulnya ujungnya apa sih nih demo ini? Apakah ada kaitannya dengan surat dari Purnawirawan? Kita bahas dengan Bang Akbar Faisal. Thank you. Assalamualaikum.